Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, mari kita panjatkan terlebih dahulu atas puji dan juga rasa syukur dengan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana telah memberikan kita semua kesempatan dan juga nikmat hidayatnya, sehingga kita semua dapat mendengarkan dan berkumpul dengan keadaan yang sehat pada hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Mirza SIKOM MIKOM selaku dosen pengampu pelajaran public speaking, dan kepada teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Samsul Ma'arif, mahasiswa dari Universitas Syekh Yusuf, Kota Tangerang, dari kelas 6E Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peran PR corporate dalam menghadapi era bisnis online dan offline di Indonesia. Sebelum membahas tentang hal itu, ada baiknya saya menjelaskan tentang apakah itu PR corporate. Jadi PR corporate yang di Indonesia disebut sebagai hubungan masyarakat adalah penyambung sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun keluar, antara suatu organisasi lembaga dengan semua khayalat dalam rangka mencapai tujuan spesifik yang berlandasan pada saling pengertian. Dari definisi ini setidaknya dapat dijelaskan bahwa PR corporate adalah kegiatan komunikasi dua arah yang dilakukan lembaga atau instansi kepada publiknya dengan maksud adanya saling pengertian. Komunikasi ini harus direncanakan karena menyangkut tujuan lembaga. Terus si PR mempunyai tugas yang sangat sensitif, yakni menjaga kekuasaan para stakeholders, termasuk pemegang saham dan pemerintah biasanya. Si PR bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemecahan krisis yang dapat memastikan perusahaan. Pekerjaan ini membutuhkan kedekatan. Dalam hal ini adalah pemegang saham, perusahaan besar yang mempunyai anak perusahaan internet dengan dalam jumlah besar, karyawan yang sangat banyak, kerjasama usaha yang terkait secara nasional maupun internasional dengan badan-badan landasan, mempunyai banyak unsur lingkungan yang perlu didekati. Maka tugas si PR dapat dibagi lebih detail lagi, misalnya hubungan dengan komunitas, pers, dan pemerintah, ruang lingkup pekerjaan CR. Antara lain, satu itu ada hubungan dengan pemerintah. Di sini ada lobby, mempercepat proses prosedur perizinan, memperoleh dukungan moral dan izin legal lainnya. Terus yang kedua itu ada hubungan dengan komunitas, masalah polusi, keamanan, fasilitas, keterlibatan komunitas, menjadi warga kota negara yang baik. Ketiga itu ada hubungan dengan media. Di sini ada pers, konferensi, mediator, interview, jurnalisme, foto. Yang keempat, hubungan dengan karyawan, moral kerja, citra karyawan, budaya perusahaan, filosofi perusahaan, media internal, dukungan karyawan, produk perusahaan, kegiatan karyawan. Terus yang kelima, ada hubungan dengan
pemegang saham. Keenam, hubungan dengan bank. Ketujuh, hubungan dengan pemimpin-pemimpin opini. Kedelapan, hubungan dengan akademis. Yang kesembilan itu ada mengatasi krisis. Selanjutnya saya akan membahas dengan peran PR corporate dalam menghadapi era bisnis online dan offline di Indonesia. Dalam menghadapi era globalisasi 4.0 adalah fenomena dengan adanya percepatan informasi dan teknologi, manfaatnya juga bisa didapatkan seluruh lapisan masyarakat. Saat ini, pengambilan dan pertukaran informasi dapat dengan mudah dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui jaringan internet. Oleh sebab itu, peran PR corporate pada offline saat ini mulai terganti dengan media online karena sudah menghadapi era 4.0. Peran PR corporate saat ini sangat membantu dengan media online karena sudah peran PR corporate saat ini sangat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, tujuan secara finansial maupun tujuan kepada internal atau eksternal perusahaan. Di era modern saat ini, kegiatan PR corporate tidak hanya terfokus pada ruang lingkup publik, internal dan eksternal saja, akan tetapi telah cenderung mendukung program pemasaran melalui media online, sehingga kegiatan PR telah menjadi dalam program pemasaran. Ketika PR corporate melakukan tugasnya, terdapat unsur-unsur komunikasi pemasaran yang dapat digunakan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Antara lain perikanan, pemasaran langsung, penjualan pribadi, promosi penjualan, dan kegiatan hubungan masyarakat. Humas dapat membantu perusahaan melalui kegiatan perikanan dengan menyampaikan informasi kepada khalayak sasaran melalui media massa, baik cetak maupun elektronik. Untuk menjangkau khalayak yang luas melalui kegiatan pemasaran langsung secara online, seorang PR corporate dapat mengirimkan informasi secara langsung seperti direct email, terus katalog kepada konsumen atau target konsumen lewat media online, tidak dengan media cetak lagi. Hal ini sangat efektif dan mengefisienkan waktu bagi tugas PR corporate, dan hal ini dapat membantu pelaku bisnis dan mengunjungi langsung konsumen sasaran yang diyakini sebagai calon pengunjung. Elemen lainnya dari komunikasi pemasaran yang dapat dilakukan PR untuk mendukung upaya pemasaran Anda adalah melakukan kegiatan promosi. Selain membantu memberikan ide untuk promosi penjualan yang relevan di bawah promosi penjualan ini, PR juga bebas menyampaikan ide atau gagasan kepada perusahaan. Misalkan dengan merancang sebuah acara atau berpartisipasi untuk memberikan informasi tentang promosi penjualan yang sedang berlangsung. Di antara beberapa elemen komunikasi pemasaran yang dapat dilakukan PR, hal terpenting yang tidak boleh dilupakan perusahaan yaitu kegiatan promosi atau hubungan masyarakat. Dalam kegiatan kehumasan ini, humas harus mampu mengolah hubungan baik dan citra positif perusahaan di mata publik. Humas dapat melakukan dengan memsponsori kegiatan positif, terlibat dalam kegiatan CSR, dan berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh komunitas. Dengan cara ini, PR dapat menciptakan opini sosial yang positif tentang perubahan.
berkat aktivitas PR yang tidak hanya mendukung aktivitas penjualan, tetapi tetap menjaga dan menciptakan kesan yang baik. Jadi saya membacakan kesimpulan dari pidato yang saya sampaikan ya, yaitu seorang PR corporate yang mampu membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan saling bermanfaat, melakukan perencanaan, menopang program pengembangan citra sebagai bagian manajemen organisasi serta publiknya, dan dapat memonitor kesadaran, pendapat, sikap, dan perilaku di dalam dan di luar organisasi yang terkait dengan citra organisasi. Seorang PR corporate harus mampu menganalisa dampak komunikasi dari kebijakan, prosedur, dan tindakan-tindakan yang dituju kepada publik serta memberikan jasa konsultan kepada manajemen untuk menyusun kebijakan, prosedur, dan tindakan-tindakan baru saling menguntungkan bagi pembentuk iklim komunikasi baik pada organisasi maupun publiknya. Demikian sekira yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf jika ada kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.